Masih di hari yang sama setelah kita eksplor puncak Bukit Pandawa pada video sebelumnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Saya ucapkan selamat sore dari alun-alun Kota Batu. Ya, jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk eksplor jalur Cangar pada saat malam hari. Apakah jalur ini cukup aman ketika kita sedang lewat sini sendirian, terutama pada saat tengah malam? Nah, untuk membuktikan hal itu, saya akan mencoba untuk berhenti di tengah-tengah dari jembatan Cangar, dan sekalian saya akan mencoba untuk ngopi di sini sambil melihat situasi yang ada di sekitar jalur Cangar pada saat malam hari. Got a black king glitter came this very morn. Yeah, black king glitter. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Sekarang kita masuk di part kedua ya. Ini saya keluar dari alun-alun Kota Batu teman-teman. Tadi habis nongkrong di cafe, habis minum kopi dan ngecas gadget ya sebisanya. Sekarang ini udah jam 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Ini di depan ini ada Plaza Batu ternyata. Hari ini Kota Batu rame banget ya. Jumat tanggal 3 April ya teman-teman, hari libur. Ini malam Jumat Agung teman-teman. Kemungkinan ya orang-orang libur ya di hari Sabtunya, nyambung biasanya itu. Ini saya dari tadi belum makan cuy, cuman makan pop mie doang tadi di puncak Pandawa itu. Kayaknya cari makan di Kota Batu ini saya juga pilih-pilih teman-teman ya. Pilih-pilih, cari yang murah-murah aja deh. Ini kita sambil menuju ke jalur arah Cangar teman-teman ya. Sembari kita jalan santai pelan-pelan sambil cari makan ya. Oh, ini ada angsli, ada ronde, Pak Breng. Oh, brengosi anjane tebel ya. Bakso, aduh males. Kalau ketemu nasi goreng boleh dah, tapi ini belum ketemu. Jadi dalam video ini kita akan coba uji nyali ya di jembatan Cangar teman-teman ya. Tapi ini masih kurang malam ini. Nah, kalau sudah sampai sini tuh kalau mau cari makan yang berat agak sulit nih. Kebanyakan bakso semua ini. Bakso urat, bakso beranak 7 rasa. Piye ku rasane? Ono rasa durian paling. Aduh. Nih, ini nasi goreng itu. Mampir aja kayaknya. Tapi sudah kelewatan. Ya. Oh, itu nasi goreng juga. Masih sepi lagi. Boleh dah, coba aja deh. Oke, kita coba mampir makan nasi goreng ya, teman-teman. Nah, ini di sini aja deh. Oke. Ya, karena saya lapar banget, tadi cuman ngemil pop mie aja waktu di Bukit Pandawa. Akhirnya saya ketemu juga nih sama warung nasi goreng ini, dan saya pesennya nasi goreng ikan asin dengan harga Rp20.000 saja. Nah, kalau udah makan gini kan udah tenang ya saya. Tinggal sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Cangarnya. Jadi kita akan mencoba melihat situasi dari jalur Cangar atau jembatan Cangar ya. Ini nanti tujuan saya ini ke jembatan Cangarnya teman-teman. Kita memasuki Kecamatan Bumi Haji. Ini hotel tua tapi terang banget ya lampunya. Hotel Purnama. Nah, ini suhunya udah mulai sejuk nih ya. Kalau dari Kota Batu mau ke jalur Cangar itu kita posisinya nanjak nih teman-teman. Malam ini nggak hujan, cerah cuy, cuacanya mantap ya. Wih, gokil, ada jeep Suzuki apa ini, Katana ini. Suzuki Katana dimodifikasi kayak jeep gini ya, keren ya.
ala-ala off-road gitu. Di sini udah mulai berkurang intensitas kendaraannya ya. Kalau tadi di bawah itu masih rame banget, sekarang ini mulai dikit-dikit berkurang gitu. Soalnya orang-orang itu ya pada menghindar semua teman-teman kalau malam hari lewat jalur Cangar. Biasanya mereka orang-orang itu seneng ambil jalur umum ya, jalur utama. Nah ini saya coba lampu dimnya, ya kayak gitulah. Terang kan? Nah ini buat nerangin jalan. Emang sengaja saya nggak jadiin lampu utama soalnya terlalu terang ini kalau jadi lampu utama. Kasihan orang-orang yang di depan. Lampu tembak ini kan lampu darurat aja ya. Jadi kalau pas jalanan di depan gelap banget baru dipakai, atau kalau ada orang yang ngeblong di depan nyalip, nah itu baru kita pakai tuh lampu tembaknya ini. Nih kalau pagi ini kiri kanan ini lahan pertanian semua ya. Ada kebun stroberi juga ini kalau nggak salah dekat sini. Kebun stroberi sama kebun apel tuh. Nah ini ada tulisan petik stroberi, dekat dengan kebun stroberi memang ini. Makin lama penerangannya juga makin jarang, jadi jalanannya cukup gelap ya teman-teman. Nah ini kalau pakai lampu tembak ini kerasa terang banget sih emang. Kayak jalan itu emang disinari gitu ya. Lihat ini loh kayak gitu. Emang terang ini lampu tembak ini. Kita pakai lampu tembak juga kalau pas tikungan ya yang nggak kelihatan. Jadi supaya orang dari depan itu notice kalau ada kita nih dari arah sebaliknya gitu. Ini kayaknya kabutnya juga turun ya teman-teman ya. Nah, tapi samar-samar nih kabutnya ya. Ini ada kafe nih, nggak tahu kafe apa ini ya. Kafe? Oh bukan, kebun petik buah. Tutup lah. Tapi desainnya kayak kafe cuy, banyak lampu-lampunya gitu. Jadi kelihatan terang. Banyak orang-orang yang turun ya dari tadi arah ke Kota Batu. Mungkin mereka besok libur. Enak kalau libur Sabtu itu panjang. Jumat, Sabtu, Minggu masuk kerja hari Senin. Wah, jos wis. Nah, ini Desa Sumber Brantas. Kita ngelewati lagi ya. Tadi pagi saya juga lewat sini. Sekarang kita lewat sini lagi tapi arah baliknya. Ini ada pertalite terakhir ya sebelum kita masuk ke jalur Cangarnya teman-teman. Ini juga ada Alfamart terakhir ya. Jadi kalau perlu kebutuhan logistik ya kesini dulu aja sebelum masuk jalur Cangar. Susah nanti kalau sudah di dalam itu udah nggak ada lagi tuh minimarket atau warung-warung yang buka. Cuman beberapa aja sih warung-warung yang buka itu. Bentar lagi kita kayaknya bakal sampai di jembatannya nih. Soalnya kita sudah melihat kafe-kafe ini ya. Biasanya kafe-kafe ini posisinya itu setelah keluar dari jembatan yang masuk di Kota Batu. Jadi nggak jauh lagi nih jembatannya nih teman-teman. Nah kita pakai lampu tembaknya ini sebagai lampu penerangan ya. Semakin dalam memasuki jalur Cangar, maka makin minim juga lampu penerangan jalan rayanya. Dan medan yang kita lalui juga semakin ekstrim ya teman-teman. Jadi saran saya kalau kalian lewat sini saat malam hari, ya usahakan kondisi dari kendaraan juga harus benar-benar sehat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab kalau sudah sampai di sini jarang ada pemukiman penduduk sehingga kalau minta tolong itu bakal sangat kesulitan. Ditambah lagi sinyal HP kalau sudah di sini itu suka hilang-hilangan. Wah, makin lengkap tuh penderitaan. Jadi jangan sampai lah ya. Nah, kita pelan-pelan. Nah, ini dia tikungannya. Jadi habis tikungan ini langsung kelihatan jembatannya.
pelan-pelan ya. Ini turunannya lumayan ini. Nah, ini dia jembatannya ya teman-teman. Salah satu jembatan yang konon katanya angker sih ya. Nah, ini saya pengen berhenti. Sebenarnya nggak boleh berhenti di jembatan ini karena ada himbauannya. Tapi saya pengen duduk-duduk di sini dulu. Oke, pengen tahu cuy. Itu ada mobil juga berhenti, kenapa itu? Ya, kita istirahat dulu di sini ya teman-teman ya. Kebetulan saya juga bawa lampu kepala ya. Ini lumayan ini, bisa buat bantu nerangin sesuatu nih ya. Kalau semisal kondisinya gelap gulita seperti ini. Ini lampu kepala terang banget ini. Ini fokus ini cahayanya ya. Terus bisa juga kita perlebar ya. Lumayan kalau ada lampu ini kan tenang ya. Jadi meskipun kondisi gelap gulita masih bisa beraktivitas. Ini kayaknya kalau saya bikin kopi di sini asik nih ya. BTW ada air cuy di situ. Ada kayak aliran air terjun ya teman-teman ya. Air terjun mini. Oke, kita bikin kopi dulu sambil keluarin semua perlengkapan nesting yang saya punya. Kenapa tuh? Kayaknya ada mobil mogok deh di jembatan ini. Itu dari tadi berhenti soalnya. Oke teman-teman ya, ini saya bikin kopi ya di tengah-tengah dari jembatan Cangar yang menghubungkan antara Kota Batu dan Mojokerto ya. Ya kalau kesini itu ke arah Mojokerto teman-teman ya. Sebenarnya ini ide ngopi nih di tengah-tengah jembatan Cangar tengah malam seperti ini tuh. Ya nggak tengah malam sih, sekarang masih jam 19.11. Ini sangat nggak disaranin ya karena tolol banget sih sebenarnya. Cuman karena saya kepingin tahu situasinya aja. Jadi ya alhasil saya pengen ngopi aja di sini. Penasaran soalnya cuy. Itu loh, mobil tuh kayaknya ada trouble deh. Jadi ada trouble di mana? Di tengah-tengah jembatan Cangar cuy. Kalau jam segini masih banyak yang lalu lalang ya teman-teman. Jadi nggak terlalu sepi-sepi amat. Sambil saya nunggu kopinya ini matang. Sebenarnya ngopi di pinggir jalan atau di tengah-tengah jembatan Cangar seperti ini itu tidak disarankan ya teman-teman. Karena ini merupakan jalanan umum dan juga situasi dari jalanannya cukup sepi, terutama kalau malam hari seperti ini. Sehingga berbagai macam resiko itu bisa tiba-tiba aja muncul dan menimpa kita. Oh iya nih, jadi jembatan Cangar ini juga merupakan lokasi yang akhir-akhir ini cukup viral ya. Karena di sini sudah terjadi peristiwa bunuh diri sebanyak 2 kali. Jadi bayangin aja nih, dalam bulan April ini sudah tanggal 1 April dan waktu saya bikin video ini tanggal 23 April teman-teman, itu saya mendengar berita orang bunuh diri di tempat atau lokasi yang sama. Wah, bikin image jembatan Cangar ini makin horor aja ya. Ya, ini namanya ngopi tolol ini ya. Ngopi di tengah-tengah jembatan Cangar, Cuk. Kalau bawa nesting ya gini nih, bisa ngopi di sembarang tempat, cuy. Sambil ngopi, ngeliatin orang-orang ini ngapain ya kira-kira ya. Oke, jadi ini ada tulisannya ya teman-teman. Ini saya sambil bawa gelas kopi cuy. Tulisannya Jembatan Cangar 2 ya. Jembatan Cangar ini cukup berbahaya ya sebenarnya. Kalau bisa teman-teman kesini itu jangan sampai berhenti di bibir dari jembatannya ya. Berhenti di sini aja enggak apa-apa karena ini kan lebih lebar posisinya. Tapi jangan sampai ke sana, soalnya di sana itu meskipun ada pembatasnya tapi juga berpotensi bisa jatuh ya, karena ini kan bolong itu teman-teman ya. Pembatasnya itu tuh bolong nih ya. Di bawah itu langsung jurang, dalam lagi jurangnya ini. Jadi kalau jatuh ya wassalam wis, pulang tinggal KTP cuk. Aduh. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya, jembatan yang katanya angker ya teman-teman. Ini saya malah bikin kopi di sini.
karena penasaran aja sih, pengen ngerasain situasi jembatan Cangar pada saat malam hari. Sebenarnya bapak ini butuh ada yang bisa narik mobilnya ya teman-teman, karena kampas koplingnya habis cuy. Kasihan bapaknya, nggak ada sinyal cuy. Saya juga nggak bisa nolong ini ya kalau nggak ada sinyal. Ini mobil L300. Oke ya teman-teman, ini kayaknya saya bakal lanjut jalan lagi, mampir ke arah Sendi ya teman-teman. Sepertinya saya udah cukup di jembatan Cangar ini teman-teman, karena udah waktunya buat jalan lagi cuy. Gitu. Sekarang ini udah jam 19.38. Kita coba ke arah Sendi ya. Ini lampu kepala sama gelas saya taruh di sini teman-teman. Oke, kita cek lagi. Nggak ada barang-barang yang ketinggalan ya. Aman. Oke, aman. Oke, kita lanjut lagi cuy. Oke. Harus pelan-pelan di sini ya. Karena dari sini nih jalannya udah mulai banyak menurunnya cuy. Tapi nanti yang paling parah itu di daerah Sendi. Karena kalau dari Kota Batu ke arah Sendi itu turunannya yang paling ekstrim. Kalau nanjak yang paling ekstrim. Kalau turunan yang paling ekstrim. Makanya banyak orang yang remnya blong. Buset, bulannya cuy, bulan purnama, bulet, gokil. Iya. Perjalanan saya lanjutkan dari jembatan Cangar ini menuju ke arah Wet Sendi 2 teman-teman, karena saya ingin istirahat di sana. Untuk jaraknya dari sini sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 6,9 km aja sih. Tapi karena ini kita lewatnya saat kondisi malam hari, jadi pemandangan yang ada di sekitar itu nggak kelihatan sama sekali nih ya. Dan satu tips nih buat teman-teman, kalau misalkan kalian lewat jalur Cangar khususnya pada saat malam hari, ya kalian perlu waspada aja sih, karena di jalur Cangar ini kontur jalanannya cukup berbahaya ya, karena banyak tikungan, turunan ataupun tanjakan yang cukup ekstrim teman-teman ya. Pelan-pelan, santai aja, kita sambil menikmati jalur ini saat malam hari ya teman-teman. Dari Kota Batu menuju ke arah Mojosari. Di sini suhu udaranya nggak seberapa dingin. Apa mungkin karena tadi saya habis ngopi ya, jadi nggak seberapa dingin nih. Nah di sini tuh bekasnya longsor ini teman-teman ya. Kalau di sini ini ada pembatas bambu-bambu ini baru dibuat karena tempo hari ada longsor itu sampai mobil itu kena itu. Nah ini makin gelap ya. Wow, tapi kalau pakai lampu tembak langsung terang. Padahal lampu tembaknya ini harganya nggak sampai 100.000, tapi udah terang banget. Sangat membantu sekali ya. Lampu tembaknya ini yang warna putih itu lampu dekat, kalau yang warna kuning ini lampu jauh. Nah yang warna biru ini lampu kotanya. Jadi ada alisnya lah istilahnya ya. Murah kok, ini lampu tembak saya beli cuman berapa, 90.000 nggak salah, di toko Pak Edi atau di toko yang urin-urin itu. BTW tadi sebenarnya bapaknya tuh minta tolong ke saya pakai HP. Nah kebetulan saya juga nggak ada sinyal. Terus kemudian minta pinjem sepeda saya ya. Saya juga nggak berani ambil resiko cuy. Jadi saya juga nggak berani minjemin kalau motor ya. Kalau untuk sinyal HP sih saya nggak masalah, pulsa. Tapi kalau motor katanya sih mau dibawa ke Kota Batu biar dapat sinyal. Tapi ya saya nggak mau ambil resiko teman-teman. Bukan saya nggak mau nolong ya, tapi saya lebih ke arah nggak mau ambil resiko ya. Saya kan mikirnya yang paling buruk ya, kehilangan motor di tengah hutan itu, wah sesuatu yang sangat menyulitkan sih, gitu. Jadi ya mohon maaf ya Pak, kalau saya nggak bisa pinjemin motor. Kalau pulsa sih saya nggak masalah, tapi kebetulan nggak ada sinyal tadi. Kasihan sebenarnya bapaknya, dia nggak ada sinyal, nggak bisa ngubungin temennya. Wih, ada kera cuy, ada suara kera. Masuk di Gapura Tahura Raden Suryo sebelah utara.
Iya kan, bener kan? Coba kita baca deh. Taman Hutan Raya Raden Suryo. Singkat cerita, sekarang ini perjalanan saya sudah sampai di kawasan Wet Sendi 2 dari Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nah, kawasan Wet Sendi 2 ini merupakan lokasi campground yang beberapa waktu lalu sempat saya datangi. Dan dari sini kita juga bisa melihat pemandangan cityscapes dari kota Mojosari. Nih saya duduk-duduk dulu ya di Wet Sendi 2 ini teman-teman, istirahat. Capek cuy, kita habis dari Bukit Pandawa Batu, terus habis itu menyusuri jalur Cangar. Nah ini saya pengen ngistirahatin motor dulu di sini ya. Sekalian orangnya juga istirahat. Sekarang ini udah jam 20 lebih 11 menit ya, waktu Indonesia Barat. Untungnya Wet Sendi 2 ini lumayan rame, banyak yang camping. Nih kondisi motor juga bagus banget ya, motornya ini nggak ada kendala sama sekali. Ya tadi cuman waktu di Batu aja tuh, waktu saya mau naik itu ada kendala di baut penahan bracket knalpotnya aja yang lepas, murnya ya yang lepas, bukan bautnya. Terus mampir ke bengkel, sudah berhasil diatasi, sejauh ini nggak ada masalah. Jadi ini saya pindah lokasi ya, istirahat di sini aja, lebih nyaman, lebih terang juga ya karena ada lampunya cuy. Ini masih dalam satu area Wet Sendi 2 teman-teman ya. Sekarang jam 20.56, jadi kayaknya saya bakal tidur dulu di sini. Besok pagi aja saya baru mau pulang ke Surabaya ya. Ini ada kolam renangnya nih di sini, tapi kolam renangnya kotor bawahnya ya. Kalau airnya sih sebenarnya bening. Setelah saya pikir-pikir, karena saya sudah ngantuk banget ya, apalagi ditambah jarak dari sini ke kota Surabaya itu lumayan cukup jauh. Jadi alhasil saya putuskan untuk istirahat sebentar, tidur-tiduran di kawasan Wet Sendi 2 ini ya. Besok pagi baru saya akan melanjutkan perjalanan lagi, begitu rencananya. Tapi di sini saya nggak merakit tenda ya teman-teman, hanya tidur di pelatarannya aja. Sebelum saya tidur, saya mau bikin pop mie dulu ya. Kebetulan ini saya terpaksa bikin karena pop mie-nya hancur cuy, tutupnya sampai lepas ya. Jadi daripada bikin kotor tas saya, mending saya masak aja sekalian deh. Ternyata di Wet Sendi 2 ini kalau malam tidur tanpa tenda dingin banget. Ini saya pakai sleeping bag ya teman-teman. Model kepompong ini saya pakai full. Dingin banget anjir. Udah jam 2:30 pagi cuy, dan semalam itu dingin banget. Sampai saya ini pakai ini apa, sleeping bagnya ya. Untung saya bawa sleeping bag yang model begini ya. Jadi dingin itu bisa teratasi teman-teman ya, nggak berapa dingin. Jadi akhirnya bisa tidur saya. Dingin. Ini habis kencing. Lumayan. Kalau di Wet Sendi ini fasilitasnya komplit. Jam 3.41. Oke,
Jadi sekarang ini saya mau balik ya teman-teman. Cerah nih langitnya ya. Wih, bulannya kelihatan tuh jelas. Ada bintang-bintang juga di sini. Atau kelihatan nggak bintangnya teman-teman? Ada kilat cuy barusan. Kalau di belakang ini ada Gunung Welirang nih ya. Tuh, Gunung Welirangnya di sono. Enaknya kalau istirahat di tempat camping kayak gini tuh lebih aman daripada istirahat di warung teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bersiap-siap untuk keluar dari Bukit Sendi 2 ya. Ini masih jam 4:10. Jadi kita akan mencoba turunan sendi yang curam ya teman-teman. Kemarin itu saya istirahat di sini ya, tidur. Sekarang kondisi seger lagi, siap-siap untuk balik pulang ke Surabaya cuy. Oke, ini ya turunan sendi teman-teman ya. Mesti hati-hati sih di sini, soalnya turunannya lumayan curam cuy. Jadi kita pakai gigi satu aja sambil main-main pengereman ya. Kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Tuh, dari sini kita bisa lihat cityscapes-nya Kota Mojosari dengan jelas nih ya. Gokil emang. Jalur penyelamat 50 meter. Nah, ini banyak karung-karung ya. Ini isinya sekam teman-teman ya. Jadi ini merupakan jalur penyelamat yang bisa kalian pakai semisal rem kendaraan kalian blong ya kalau lewat jalur ini teman-teman ya. Nih, tuh. Ini isinya sekam semua. Empuk jadinya. Oke, aman ini ya. Saya nggak pakai rem sama sekali, murni engine brake aja kalau pelan. Ini harus pakai rem ya. Soalnya ada motor di depan. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau sudah sampai sini mah aman. Nggak ada lagi tuh turunan yang curam, biasa aja di sini. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kondisi dari jalur Cangar saat masih gelap. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari perjalanan yang gak jelas ini. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya.